Siapakah sebenarnya Dyah Lembutal? Apakah dia seorang laki-laki atau wanita? Dan bagaimana dia bisa menjadi legenda dalam sejarah Majapahit? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap misteri di balik salah satu tokoh penting dalam sejarah Majapahit, Dyah Lembutal, yang dikenal sebagai orang tua dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Sejarah Majapahit penuh dengan intrik dan drama, dan cerita tentang Dyah Lembutal tidak kalah menarik. Benarkah semua yang kita ketahui selama ini? Atau ada fakta tersembunyi yang belum terungkap? Mari kita bandingkan dengan kisah-kisah kerajaan lain di Nusantara. Apa yang membuat cerita Majapahit begitu istimewa dan penuh dengan kejutan? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari sejarah Indonesia. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda dan tuliskan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita terus mengungkap sejarah bersama-sama. Hingga kini, perdebatan mengenai asal-usul Dyah Sangramawijaya atau Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang terkenal, masih menjadi topik hangat di kalangan pemerhati sejarah Jawa. Sebagian pihak mengklaim bahwa Raden Wijaya berdarah campuran Sunda Jawa, berdasarkan kitab Pustaka Rakyat Ibhumi Nusantara, yang termasuk dalam bagian naskah Wangsakerta dari Cirebon. Naskah yang diklaim ditulis pada tahun 1682 Masehi ini menyebutkan bahwa Dyah Lembutal alias Dewi Singhamurti adalah seorang perempuan yang menikah dengan Pangeran Sunda bernama Rakrian Jayadharma, putra dari Prabu Guru Darmasiksa. Namun, perlu dicatat bahwa klaim mengenai darah campuran Sunda Jawa Raden Wijaya hanya terdapat dalam naskah Wangsakerta. Tidak ada satupun sumber Jawa kuno, baik prasasti maupun kakawin, yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya adalah cucu dari Raja Sunda. Nama lembu dalam tradisi Jawa era Singasari juga umumnya hanya digunakan oleh laki-laki. Nama-nama seperti Lembu Sora, Lembu Tal, Lembu Amiluhur, Lembu Amijaya, Lembu Nala, Lembu Peteng, dan Lembu Mardadu biasanya dipakai oleh kaum laki-laki karena sifatnya yang maskulin dan kuat. Selain itu, gelar Dyah di era Singasari tidak menentukan jenis kelamin karena bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Contoh laki-laki yang menggunakan gelar ini antara lain Dyah Wijaya, Dyah Halayuda, Dyah Lembutal, Dyah Kertawijaya, Dyah Suraprabawa, dan Dyah Ranawijaya. Sedangkan contoh perempuan dengan gelar Dyah adalah Dyah Gitarja, Dyah Wiyat, Dyah Pureswari, Dyah Savitri, Dyah Sripura, dan Dyah Suragarini. Klaim bahwa Raden Wijaya adalah cucu Raja Sunda telah dibantah oleh sumber-sumber Jawa kuno seperti Prasasti Kudadu 1294M yang menyatakan bahwa Nararya Sangramawijaya adalah putra dari putra Narasinghamurti, tertulis Narasinghamurti Sutatmaja. Kata Sutatmaja berasal dari Suta yang berarti putra, menunjukkan bahwa Dyah Lembutal adalah laki-laki. Jika Dyah Lembutal adalah perempuan, prasasti tersebut akan menggunakan kata Dauhita Atmaja yang berarti putra dari putri Narasinghamurti. Meskipun Prasasti Kudadu tidak menyebutkan nama ayah Raden Wijaya, prasasti ini menjelaskan bahwa Narasinghamurti adalah kakek dari Raden Wijaya. Jadi, dari bukti prasasti tersebut, jelas bahwa Dyah Lembutal adalah laki-laki berdasarkan penggunaan kata Suta dan Atmaja. Ini menunjukkan bahwa klaim dalam naskah Wangsakerta mengenai asal-usul Raden Wijaya sebagai keturunan campuran Sunda Jawa tidak memiliki dasar yang kuat dalam sumber sejarah Jawa kuno. Hingga kini, perdebatan tentang siapa ayah kandung Dyah Sangramawijaya atau Raden Wijaya, pendiri Majapahit, masih menjadi topik hangat di kalangan sejarawan. Salah satu sumber penting yang menyebutkan nama ayah Raden Wijaya adalah Kakawin Nagara Kretagama. Dalam Pupu 46, Bait 2, tertulis, Lawan Sri Narasinghamurtiaweka, Ridyah Lembutal Susrama, Sang Wireng Laga Sang Dinarma, Rimireng Boda Pratistapage. Yang artinya, dengan Sri Narasinghamurti yang memiliki anak Dyah Lembutal yang gagah berani, seorang pahlawan dalam pertempuran, yang didarmakan di Mireng dengan ditegakkan arca Buddha.
Meskipun Nagarakretagama tidak secara eksplisit menyebut jenis kelamin Dyah Lembutal, beberapa petunjuk dapat diinterpretasikan. 1. Dyah Lembutal dipuji sebagai susrama yang berarti gagah berani. 2. Disebut sebagai Sang Wireng Laga yang berarti pahlawan dalam pertempuran. 3. Diabadikan sebagai arca Buddha yang umumnya tidak dilakukan untuk perempuan pada masa itu. Ada perbedaan interpretasi antara Profesor Slamet Mulyana dan Profesor I. Ketutriana mengenai terjemahan kalimat tersebut. 1. Profesor Slamet Mulyana 1979 menerjemahkan, Narasingha menurunkan Dyah Lembutal, sang perwira yudha, dicandikan di Mireng dengan arca Buddha. 2. Profesor I. Ketutriana tahun 2009 menerjemahkan, Sri Narasingha Murti ayah Dyah Lembutal yang terpuji, pemberani dalam pertempuran, diabadikan di Mireng dalam wujud arca Buddha. Perbedaan interpretasi ini kemudian dikoreksi oleh Heri Purwanto, seorang ahli bahasa Jawa kuno. Menurut Purwanto, Profesor Slamet Mulyana melewatkan kata susrama, sementara Profesor Ketutriana keliru menerjemahkan kata aweka sebagai ayah. Heri Purwanto dalam bukunya Pararaton, Biografi Raja-Raja Singhasari Majapahit 2023 mengoreksi makna kalimat tersebut menjadi Sri Narasingha Murti memiliki anak Dyah Lembutal yang gagah berani. Kata aweka dalam bahasa Jawa kuno berarti memiliki anak, bukan ayah, seperti dalam bahasa Sanskerta. Nagarakretagama juga menyebut dalam Pupuh 47, bait ke-1, Dyah Lembutal Sirama Putrari Sang Narendra, Nadon Niran Resepa Ming Tigalen Suputri. Artinya, Dyah Lembutal beliau berputra Sang Raja, Dyah Wijaya. Demikianlah sebabnya beliau, Dyah Wijaya, berkerabat 3 pupu dengan para putri. Dengan demikian, dari sumber kakawin Nagarakretagama dan analisis bahasa Jawa kuno, jelas bahwa Dyah Lembutal adalah laki-laki dan merupakan ayah dari Raden Wijaya. Hal ini membantah klaim dalam naskah Wangsakerta yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya berdarah campuran Sunda Jawa. Interpretasi yang tepat menggarisbawahi bahwa gelar dan penghargaan seperti Susrama dan Sang Wireng Laga memang ditujukan kepada Dyah Lembutal, bukan Sri Narasingha Murti. Jika kita membandingkan sumber dari naskah Wangsakerta yang diklaim ditulis pada tahun 1682 Masehi dengan prasasti Kudadu yang ditulis pada tahun 1294 Masehi saat Raden Wijaya masih hidup, dan Nagarakretagama yang ditulis hanya beberapa dekade setelah prasasti Kudadu, kombinasi dari prasasti Kudadu dan Nagarakretagama memberikan pandangan yang konsisten tentang asal-usul dan silsilah Raden Wijaya tanpa mencantumkan klaim yang ditemukan dalam naskah Wangsakerta. Oleh karena itu, sumber dari prasasti dan Nagarakretagama lebih dapat dipercaya dan diandalkan dalam memahami sejarah Raden Wijaya dan pendirian Kerajaan Majapahit. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah Majapahit. Jangan lupa untuk subscribe, berkomentar, dan berlangganan untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.